Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena hari ini masih Allah berikan kesempatan kepada kita. Hari ini masih Allah berikan kesempatan mata dapat melihat, telinga dapat mendengar, mulut dapat berbicara. Dan ketika hari ini masih Allah berikan kesempatan kepada kita, salah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat talabul ilmi, nikmatnya belajar. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih berikan kita kesempatan itu. Salawat dan taslim semoga Allah limpah curahkan kepada Nabiullah kekasih Allah khatamun nabiyyin, Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dalam golongan umat beliau yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam amal soleh, dan senantiasa berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Untuk mengambil keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita awali dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa dan mahasiswi sekalian, pada kesempatan kali ini adapun materi yang akan kita bahas terkait dengan pengenalan pola, mata kuliah pengenalan pola, dan adapun topik yang akan kita coba pelajari pada kesempatan kali ini adalah import modul pada pemrograman Python. Karena nantinya dalam pengenalan pola ini akan banyak sintak Python yang akan kita hadapi ataupun pemrograman basic Python dengan minimal ada basic yang harus kita kuasai. Baik. Selanjutnya adapun tujuan dalam topik pada kesempatan kali ini, yakni agar mahasiswa dan mahasiswi sekalian dapat memahami konsep import modul atau library. Ini sekilas tentang modul ataupun library yang ada. Modul merupakan sebuah file yang berisi sebuah script atau kode program yang di dalamnya terdapat sebuah proses. Modul berfungsi untuk memecah suatu program menjadi file-file kecil ya. Jadi ada program yang besar dengan adanya modul ini dan beberapa fungsi yang sering digunakan, maka akan kita bagikan menjadi beberapa function ataupun menu-menu lainnya. Dan agar bisa di-manage, modul bersifat reusable ya, yang artinya setiap program terdapat di dalam modul dapat digunakan secara berulang. Jadi satu proses yang terdapat di dalam modul dapat kita gunakan pada baris program yang lainnya. Jadi nantinya pada kesempatan kali ini kita akan langsung study kasus ya. Ada dua hal yang akan kita coba buat pada kesempatan kali ini. Yang pertama main.py ataupun yang kedua adalah perhitungan.py atau Python ya. Pertama akan kita coba buat adalah perhitungan.py. Ya, kita akan coba coding dari proses yang ada pada kesempatan kali ini. Oke, kita coba langsung masuk ya. Masuk ke PyCharm. Ya, aplikasinya untuk keluar ya. Jadi yang ini tadi kita buat, kita minimize. Ya. Sebelumnya kita buat new project terlebih dahulu. Di sini ada PyCharm project ya. Jadi kita bisa sesuaikan dengan project yang akan kita buat. PyCharm project, kemudian ini ada pertemuan 4 ya.
kita kasih dengan perbedaan PP pengembangan pola pertemuan 4. Oke, sudah ditemuin. Selanjutnya ini secara default, kemudian kita coba create. Tunggu sejenak. Kalau saya menggunakan PyCharm ya, PyCharm Community, mahasiswi dan mahasiswa sekalian dipersilakan menggunakan aplikasi yang lain seperti Jupyter ataupun dengan Google Colab ya. Tunggu sejenak. Ya, ini sudah ada main.py ya, walaupun dalam proses di bawah masih loading. This is a sample Python script. Receive plus F10 to execute ya. Kalau misalnya menggunakan Python, atau press double shift to search everywhere for classes, file, tools windows, action dan setting ya. Ya. Selanjutnya kita akan buat file baru terlebih dahulu. Yang untuk main kita dibiarkan saja terlebih dahulu ya. Ini kita buat dengan nama perhitungan PY. Oke. Tampilannya kosong, kemudian kita buat sintaks ya. Biar tambah bil 1, bil 2. Kemudian hasil sama dengan bil 1 tambah bil 2. Titik 2 ya. Kemudian print hasil tambah dari koma bil 1 koma plus koma bil 2 sama dengan hasil ya. Kemudian def kurang bil satu koma bil 2 hasil sama dengan bil 1 dikurang bil 2. In hasil pengurangan dari bil 1 dikurang bil 2
sama dengan koma hasil. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya def kali. Kalau misalkan ibarat ini kita bakal import perkalian ya. 1, bir 2 hasil sama dengan bir 1 dikali bir 2 print hasil perkalian dari bir 1 kali bir 2 sama dengan hasil. Ya, ini contoh sintak yang akan kita jadikan sebagai library ataupun yang akan kita import modulnya nantinya. Ini modul perhitungan ya. Rasanya di dalam main.py kita akan coba buat sintak yang terbaru, import perhitungan. Kemudian perhitungan tambah 5,2 misalkan. Menandakan bahwasanya bilangan 1 di bilangan 2, perhitungan dot kurang misalkan ya 10,3, berarti 10 dikurang 3, bilangan 1 dikurang bilangan 2, perhitungan berkali 5,6 misalkan. 5 kali 6 bilangan 1 bilangan 2. Untuk hasil yang hasil tambah dari 5 tambah 2 sama dengan 7. Ya, selanjutnya kalau kita coba cermati lagi hasil dari pengurangan ya, 10 dikurang 3 sama dengan 7. Dan perhitungan saya menggunakan komentar ya. Kalau hashtag ini kalian dari 5 dikali 6 sama dengan 30. Kita coba jalanin chip 10. Sorry. Kita coba jalanin run line ya. Ya, ini tampilannya. Jadi dia mencoba import perhitungan dari file yang lain, extension yang lain, kemudian kita coba ambil import dan masukkan ke dalam sistem yang akan kita buat, terutama yang ada di main.py ya, karena yang utamanya kita buat jadi sebagai main.py ini sebagai indeks kalau di PHP biasanya. Ya, selanjutnya selain dari penambahan dengan import ya, pengambilan import dengan perhitungan, kita juga bisa mengganti nama perhitungan ini dengan S ataupun alias ya. S apa misalkan S hitung. Jadi di bagian ini nama selanjutnya aja yang kita panggil hitung. Jadi di bagian perhitungan itu nggak mesti lagi panjang ya. Yang bisa itu sebagai ya. Jadi kalimatnya lebih simpel yang akan kita gunakan. Hasilnya pun tetap sama. Ya. Kemudian selain dari fungsi itu tadi, ada bisa juga dengan
fungsi yang lain selain dari yang di atas ya. Kita coba buat di dalam main ini, kita ganti dengan form nih. Form betul ya, bentar ya. Buat perhitungan, kemudian ya form perhitungan import, kita spesifik hanya mengambil kali saja misalkan ya. Jadi di sini saya kasih komentar mengambil fungsi kali saja misalkan. Jadi pas di sini panggil kali, kemudian masukkan bilangan satunya berapa, jadi 5, kemudian koma 6. Karena yang tadi sudah kita set di perhitungan adalah bilangan 1 kemudian bilangan 2. Kemudian hasil otomatis perkalian dari keduanya ya. Perkalian dari bilangan bil 1 kali bil 2. Kalau kita jalankan otomatis hasilnya berapa? Ya, otomatis hasilnya 30 ya. Kita coba jalankan. Ya, 5 kali 6 30. Ini salah satu opsi misalkan langsung di spesifik di bagian perhitungan hanya satu function ya. Definisi yang akan kita gunakan. Bisa juga digunakan untuk fungsi dari tambah dan kurang. Kalau misalkan kita pengen sekali double nih. Tambah, koma, kurang misalkan. Ambil fungsi 2 saja misalkan yang diambil. Berarti di sini kita tambahkan tambah, enter, kemudian kurang. Bilangan satunya berapa? 10 dikurang 3 misalkan. Koma 3. Tadi kita deklarasikan dengan koma ya di perhitungan. Ketika kita jalankan, hasilnya adalah 5 tambah 6, 11, dan 10 dikurang 3 adalah 7. Ini terkait dengan hasilnya. Dan menggunakan tambah dan kurang. Oke. Selain dari dua fungsi tadi, yang spesifik penggunaan import kali, tambah, dan kurang, kita juga bisa mengambil dengan fungsi from perhitungan ya, import keseluruhan. Kalau keseluruhan itu apa biasanya? Menggunakan bintang. Semua fungsi, ambil semua fungsi. Oke. Tinggal kita tambahkan kalau yang tadi tambah kurang, berarti kali lagi ya, kali. Misalkan 1 dikali dengan 10, 1,10. Bilangan 1 dikali bilangan 2. Bisa ada apa? Jadi kan hasil ini import keseluruhan ya. Kita running. Dan hasilnya adalah hasil tambah dari 5 plus 6 adalah 11. Dan hasil pengurangan dari 10 kurang 3 sama dengan 7. Dan hasil perkalian 1 dikali 10 adalah 10. Itu tadi contoh dari penggunaan ya, terkait dari pengambilan library, modul, dan sebagainya. Ada satu lagi yang terakhir, ketika kalian sudah spesifik misalkan ke kurang misalkan ya, kemudian bisa juga digantikan dengan A sebagai apa dikurangi, sebagai K misalkan. Jadi kurangnya kita cuma tambahkan K, yang lain tambah kita coba hapus, dan kali juga kita hapus. Maka ini import spesifik ya, spesifik plus as. Jadi yang akan tampil adalah berapa? 10 dikurang 3 hasilnya otomatis tetap 7. Ya, 7.
Ya, demikian dari materi pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan dapat dieksekusi ataupun dijalankan ketika dibutuhkan sintak-sintak yang akan kita coba selesaikan dalam studi kasus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pamingkum kalau misalkan ada kata yang tidak mengenakan ataupun yang dari penyampaian saya yang salah, pada Allah saya mohon ampun, astagfirullah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.